Bayangkan, Anda sedang berada di padang pasir yang sangat terik bersama 80.000 pasukan. Anda lelah, haus luar biasa. Tiba-tiba di depan ada sungai yang sangat jernih, tapi sang komandan justru memberikan perintah yang terdengar gila. Dilarang minum sampai kenyang, yang minum sepuasnya. Silakan keluar dari barisan. Secara logika militer maupun hitungan matematika dasar, ini sama sekali tidak masuk akal. Pasukan butuh tenaga dari air itu untuk melawan musuh raksasa di depan mata. Tapi dari ujian sungai inilah sebuah anomali sejarah terjadi. Kuantitas dipatahkan habis-habisan oleh kualitas. Dari 80.000 pasukan menyusut drastis menjadi hanya 313 orang. Dan dari sisa minoritas inilah lahir seorang legenda yang mengubah jalannya sejarah dunia. Mari kita bedah taktik militer growth mindset dan kisah epik peperangan antara Talut melawan Goliat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Kisah ini berawal dari penderitaan panjang Bani Israel yang ditindas oleh Raja Lalim bertubuh raksasa bernama Jalut atau Goliat. Mereka akhirnya dipimpin oleh seorang raja baru bernama Talut. Talut ini bukan bangsawan, melainkan orang biasa yang dipilih karena dua hal fundamental: keluasan ilmu dan fisik yang prima. Saat memimpin pasukan besar menuju medan perang, Talut sadar betul, membawa puluhan ribu orang yang bermental tempe hanya akan menjadi beban dan memicu kepanikan massal. Ia butuh pasukan inti yang punya disiplin baja. Maka Sungai Yordania dijadikan alat uji pengendalian diri. Ada paradoks yang sangat menarik dari tafsir Ibnu Katsir di sini. Pasukan yang tidak bisa menahan hawa nafsu dan meminum air sungai sepuasnya justru merasa perutnya begah, dahaganya tak kunjung hilang, dan akhirnya tumbang. Sementara mereka yang hanya mencedok air secukupnya untuk bertahan hidup justru diberikan kecukupan energi. Ujian ini sukses besar menyaring kualitas. Pasukan menyusut menjadi sekitar 313 orang saja, sebuah angka yang sangat identik dengan jumlah pasukan elit di Perang Badar, Bara Badabot. Kemudian, kini sisa pasukan yang hanya ratusan orang itu berdiri berhadapan dengan barisan tempur Jalut yang masif dan bersenjata lengkap. Di titik ini, sangat wajar jika secara logis sebagian dari pasukan Talut gemetar. Mereka berbisik pesimis. Kita tidak punya kekuatan hari ini. Namun, di tengah krisis mental itu, para ahli ilmu dan orang-orang beriman kuat mengambil peran. Mereka membalikan ketakutan menjadi growth mindset. Mereka menanamkan sebuah prinsip luar biasa. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar? Dengan izin Allah, di puncak ketegangan, raksasa Jalut maju menantang duel 1 lawan 1. Secara hitungan di atas kertas, menghadapinya adalah bunuh diri. Tidak ada prajurit elit yang berani maju. Tiba-tiba, majulah seorang remaja belia. Ia bahkan tidak memakai baju zirah. Ia hanya membawa tongkat gembala, ketapel, dan kerikil. Pemuda itu adalah Daud. Jalut tertawa meremehkan. Namun dengan ketenangan luar biasa, Daud mengayunkan ketapelnya. Sebuah batu melesat menembus celah pelindung kepala Jalut. Dan sang raksasa tumbang seketika. Mitos kekuatan brutal hancur oleh kejelian dan takdir ilahi. Kemenangan mustahil itu memutarbalikkan keadaan. Atas keberaniannya, pemuda penggembala itu kemudian dinikahkan dengan putri raja. Dan ketika Talut wafat, pemuda ini tidak hanya mewarisi tahta kerajaan, tetapi Allah juga mengangkatnya menjadi seorang nabi. Dialah Nabi Daud alaihissalam, atau King David, yang menerima wahyu kitab Zabur. Nah, dari kitab Zabur dan kisah Nabi Daud ini, muncul satu pertanyaan filosofis dan teologisis yang sangat mengganjal di era modern. Jika Nabi Daud sama seperti Nabi Musa, Isa, dan Muhammad membawa satu pesan ketauhidan yang persis sama dari Tuhan Yang Esa, lalu kenapa hari ini agama di dunia bisa ada beraneka ragam? Kenapa Tuhan tidak menciptakan satu agama saja? Jawaban dari misteri besar ini punya kaitan erat dengan sejarah peradaban dan psikologi manusia yang akan kita bedah tuntas di video selanjutnya. Pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan seri ini. Tulis pendapat kalian tentang mental pasukan Talut di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.